pada bertanya nih, kenapa sih judulnya pakai kata-kata bergerak? Kalau istilah anak zaman now ya, itu move, move, move. Terus kalau yang galau, move on ya. Oke, siap. Di sini aku bakalan kasih tahu secara tuntas, tas, setajam mulut tetangga. Nah, jadi bukan hanya judul videonya aja dong, nama channel YouTube-nya juga bergerak. Semua harus ada unsur-unsur bergeraknya. Why? Kembali lagi ke kata berfaedah. Jadi nama channel YouTube aku, isi channel YouTube aku, semuanya harus berfaedah. Kenapa? Karena aku sayang sama kalian semua. Karena aku sayang sama kalian semua. Aku gak mau nanti kalian itu bingung gimana mempertanggungjawabkan kemana harta kalian gunakan. Mari kita bedah lebih dalam. Kenapa aku memilih kata bergerak? Karena menurut aku pribadi nih ya, kata bergerak itu simple, tapi maknanya bisa luar biasa. Masya Allah. Karena dengan kata bergerak aja, kita bisa sukses dunia dan akhirat loh. Kan? Nah, ini mau kita bahas lebih dalam lagi nggak? Mantap kali nih kan, baru membahas seputar YouTube channelnya aku aja udah banyak kali nih manfaat yang bisa kalian ambil. Oke, kita lanjut. Kata bergerak bukan hanya bisa membuat kita sukses dunia dan akhirat aja loh, tapi segalanya bila dibarengi dengan kata bergerak, itu kehidupan kita akan menjadi lebih nikmat dan bermanfaat pastinya. Contoh kecil dan paling receh aja nih yang aku kasih tahu. Kalau misalnya kita sakit perut aja nih, mana lebih nikmat? Kita bawa diam atau bergerak ke toilet atau WC? Ayo. Pasti bergerak ke toilet kan? Iyalah, mana ada orang yang sakit perut dibawa diam terus hidupnya jadi nikmat? Gak ada. Yang ada ntar malah sakitnya menambah lagi. Jadi dari satu contoh itu aja kita udah lihat ada unsur bergeraknya. Itu baru satu contoh yang sederhana, belum kita bedah satu persatu. Yang ada 10 jam aku cakap-cakap ini nggak akan cukup untuk kalian. Nah, jadi aku bagi salah satu manfaat dari kata bergerak aja ya. Selebihnya aku mau kalian rasakan sendiri aja apa saja manfaat dari kata bergerak. Oke. Nah, salah satu manfaat dari kata bergerak menurut aku pribadi ya, itu bisa membuat kita sukses. Bicara soal kesuksesan, aku ambil salah satu contoh dari si penemu Microsoft. Siapa? Bill Gates. Ya, aku sebut dia sebagai manusia terkaya di dunia. Jadi sistem operasi komputer yang kita gunakan saat ini itu salah satu buktinya. Berbicara kesuksesan tentang si Bill Gates, itu nggak akan ada habisnya. Semua orang pasti ingin bermimpi seperti dia, yaitu menjadi manusia terkaya di dunia. Syuk. Tapi itu bukan hanya sekedar mimpi. Jadi dia menjadi manusia terkaya di dunia bukan karena menghayal tiba-tiba terus menjadi kaya ya. Bukan gitu. Tadi kita cerita tentang si Bill Gates. Jadi si Bill Gates ini dari kecil dia tuh emang udah jenius. Dia dari kecil tuh udah suka pelajaran IPA sama matematika. Jadi nggak jauh beda lah sama kita ya kan. Nah, jadi karena dia jenius, orang tuanya tuh nyekolahin dia di salah satu sekolah swasta yang terkenal dengan pembinaan akademik yang luar biasa. Dan kebetulan pada waktu itu sekolahnya baru aja beli komputer. Dari situlah asal mulanya dia
ahli di bidang komputer, khususnya perangkat lunak. Oke, singkat cerita, setelah dia lulus SMA, dia masuklah ke Universitas Harvard. Waduh, itu universitas dambaan semua orang kali ya. Jadi dia masuk ke universitas tersebut dan mengambil fakultas hukum sebagai jalan hidupnya. Di tengah perjalanan, ternyata dia sadar kalau itu bukan jalan hidupnya. Terakhir dia sempat juga beberapa saat galau, bahasanya galau. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari Universitas Harvard dan memilih untuk jalan sesuai dengan passionnya, yaitu di bidang komputer. Kayak kebayang ya, kalau kita mungkin masuk ke universitas, nggak usah jauh-jauh deh, USU, Unimed, atau UI lah bahasanya ya, itu udah masuk situ nih. Tiba-tiba kita harus memilih jalan untuk keluar. Mungkin itu for istikharah berulang-ulang kali ya. Oke, dari keputusan beliau kita dapat belajar nih bahwa kesuksesan itu berawal dari keberanian untuk bertindak dan bergerak. Jadi gak ada hal instan yang bisa kita lakukan di bumi ini. Mie instan aja yang judulnya instan itu harus dimasak dulu ya kan. Dari situ udah terbukti lah ya bahwa kata bergerak itu simple tapi maknanya itu luar biasa. Karena para ilmuwan sendiri juga udah membuktikannya loh. Kalau kalian pernah belajar fisika, itu ada hukum Newton 1. Dan aku suka sekali bunyinya. Seperti ini. Benda yang diam akan cenderung diam, kecuali ada faktor eksternal yang menggerakkannya. Sementara benda yang bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, jadi jangan diam aja, jangan jadi kaum rebahan doang ya. Bergerak sampai kalian merasakan sendiri apa saja manfaatnya. Oke. Alhamdulillah. Jadi mungkin ini aja ya yang bisa aku sampaikan sama kalian. Ambil yang bermanfaat dan buang yang tidak bermanfaat. Dan satu hal, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarlah apa yang dia sampaikan jika itu bermanfaat. Oke, tetap pantengin terus isi channel YouTube aku yang insya Allah kedepannya akan berfaedah dengan cara subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.